Oke, ini kita mengatur keuangan ya, mengatur keuangan dan resikonya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan resiko bisa antara ini sampai 500 atau bahkan begini, kita bisa siasati ya. Kita bisa siasati dengan cara recovery ya, recovery. Recovery yang paling paling sederhana dan mudah adalah cut loss atau bisa gunakan SL, stop loss. Nah, bisa dipakai ini dua-duanya boleh. Ini pilihan. SL, TP itu pilihan, tidak harus. Ya bagaimana kita cocok saja. Ya, saya paling tidak suka dengan stop loss karena membatasi ruang gerak saya. Tetapi bagi teman-teman yang baru tidak ada salahnya kita batasi juga. Karena kita juga bisa batasi dengan manual cut loss. Nanti cut lossnya berapa? Ya antara 300, antara 500 hingga 700. Nah, biasanya saya mengambil tengah-tengahnya di angka 250-300 untuk recovery atau untuk melakukan averaging. Yang kedua kita bisa gunakan switching. Switching ini artinya mengganti posisi ya. Mengganti posisi ketika kita analisa marketnya naik, baik, kemudian ternyata turun berada di angka 300 pip, 300 poin misalkan, kita ambil posisi sell, buy-nya kita close. Maka ini namanya switch, mengganti. Nah yang ketiga kita bisa lakukan recovery dengan cara averaging, yang ini sering kita lakukan juga. Artinya menambah. Apa yang kita tambah? Ada lotnya, bisa transaksinya. Contoh misalnya ketika saya entry buy, ketika saya analisa marketnya naik, saya entry buy. Nah ternyata turun. Maka untuk averaging ini biasanya saya gunakan 250 sampai 300. Kita bisa lakukan sell atau sell stop ya dengan lot 2 kalinya. Lot 2 kalinya. Kalau buy-nya 0,1, sell-nya 0,2. Itu namanya averaging. Mana yang kira-kira cocok? Ya tergantung kita nanti nyaman yang mana. Kalau kita nyaman dengan averaging silakan, kalau nyaman dengan switch silakan. Kalau nyaman dengan SL boleh-boleh saja. Karena ini pilihan. Nah, dari sekian ini harus banyak dicoba, harus banyak dilatih nanti. Kalau kita tidak banyak dilatih akan kesulitan ketika nanti salah. Karena saya sering sampaikan ke teman-teman semuanya, saya tidak pernah mengajari analisa itu valid-valid, tidak pernah. Yang kita gunakan tentu membaca historinya, membaca karakternya, kemudian kecenderungannya seperti apa, yang terjadi sebelumnya, polanya seperti apa, kita pelajari semuanya, kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan probabilitas arahnya kemana. Karena pergerakan pasar itu kan selalu menggunakan dasar historinya. Kalau kita jualan pakaian, hari ini jualan pakaian normal saja. Ya misalkan satu hari normal laku 100 pieces misalkan. Kalau nanti jelang-jelang Ramadan, jelang-jelang tahun baru atau jelang-jelang hari lebaran, maka saya bisa jualan hingga 500 pieces. Saya sebelum terjadi pun bisa memprediksikan. Dari mana? Dari sejarah, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Kita dagang makanan biasanya di tepi jalan itu dia selalu tahu, walaupun tidak secara pasti, tidak tahu statistik, tapi dia memahami kebiasaan itu. Kalau jelang sore, jelang buka puasa dia dagang. Kemudian tahun kemarin saya tiap malam bisa dapat 500.000. Kalau hari biasa cuma 100-200.000, kalau Ramadan atau pas puasa itu bisa 500.000. Dia bisa menyampaikan, bisa bercerita. Dari mana dia tahu? Dari histori, dari sejarah dulunya. Dari pengalaman dia itulah yang menjadi catatan buat kedepannya. Sama dengan trading. Trading ini juga tidak lepas dari histori, dari harga-harga terbentuk sebelumnya. Contoh yang sederhana misalnya, kalau saya ilustrasikan, saya jual sepatu misalkan.
Saya jual sepatu merek terkenal misalkan Adidas ya, saya sebut aja Adidas misalkan. Satu sepatu ini saya contohkan dari harga normal dalam kondisi normal 2.500.000 ya. Kemudian Adidas menurunkan atau membuat promo turun jadi 1.500.000. Ketika ada promo seperti ini, maka customer dia bisa membaca, oh harganya murah, harga Adidas murah. Lah dari mana dia bisa tahu kok harga itu murah? Karena harga normalnya 2.500.000. Dia bisa ngomong, oh ini harga ini murah. Kemudian ketika dia turunkan lagi jadi 1 juta, maka pelanggan bisa menyampaikan, ini murah sekali. Padahal 1 juta, ini murah sekali. Dari mana dia tahu? Basicnya adalah histori harga biasa, harga sebelumnya 2.500.000. Begitu ini naik lagi jadi 2 juta misalkan, maka pelanggan juga akan menyampaikan sekarang mahal. Mahal itu ukurannya bukan di sini, tapi yang terdekat, yang baru bergerak atau yang terdekat dari runningnya 2 juta, dari sebelumnya 1 juta, maka ini mahal. Padahal sebelumnya jauh lebih mahal. Ya. Gitu ya. Jadi ini biar konsep dagang yang ada dalam benak kita, sehingga betul-betul bisnis yang kita lakukan, bukan perjudian, bukan sekedar tebak menebak, tetapi betul-betul harga ini bisa bergerak sesuai dengan permintaan dan penawar ya, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Ibu mungkin di malam hari ini? Sedikit yang bisa kita sampaikan dulu, tidak usah terlalu banyak karena step-stepnya nanti memang bertahap seperti itu. Saya tidak bisa langsung semuanya, bisa saja saya sampaikan semuanya, nanti kalau enggak paham sama saja, nanti buang-buang waktu. Yang penting bertahap, pelan-pelan nanti masuk, pelan-pelan masuk, habis itu selesai baru kita nanti analisa seperti ini, oh begini caranya, nanti akan pasti ketemu, suatu saat pasti ketemu ya, hanya butuh waktu dan proses gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Target sih saya kepengennya bisa sehari dapat 1 juta. Dapat 1 itu juta. Kepengennya ya. 1 juta. Berarti 1 juta ini kalau saya kurskan dengan rupiah ya. Kalau kita menggunakan kurs tetap saja 10.000 ya, per dolar, maka jenengan butuh 100 dolar. 100 dolar. Kalau 100 dolar ini kita butuh kita satu hari 1% saja, maka yang kita butuhkan adalah 10.000 US ini ya. Dan ini saya pastikan tidak akan habis ketika kita menggunakan step by stepnya. Artinya kita paham dengan manajemen risiko, kita paham membaca probabilitas arah marketnya. Nah, nanti di teknikal kita ajari kalau entry itu nanti seperti apa kita antisipasinya, sehingga yang kita analisakan sudah selesai, kemudian kita entry, habis itu kita antisipasi mau marketnya naik lagi atau turun lagi, bodo amat, sudah tidak peduli, karena yang penting kita sudah analisa, sudah ada dasarnya, oh dasarnya ini, triggernya ini, arahnya sekian, saya ambil posisi buy, sudah jangan difikirkan terlalu jauh. Begitu kita entry buy, nanti kita sudah ada antisipasi, harus ada antisipasi atau persiapan, sehingga naik nanti bisa profit, turun bisa profit. Bagaimana bisa? Bisa, yang penting kita tahu tekniknya. Sekali lagi, bahkan tadi sore juga kita sampaikan ke teman, begitu marketnya bergerak kita coba record, kemudian kita sampaikan ini dasarnya untuk naik seperti ini, dasar turun seperti ini, kemudian kita langsung sampaikan ke teman-teman ya. Ada yang butuh waktu 30 menit, ada yang butuh waktu beberapa menit, kita bisa profit walaupun di awalnya rugi, tapi pada akhirnya juga profit. Dan ini bisa kita buktikan ya dari yang sudah terjadi, yang artinya pasarnya masih segar gitu ya, bukan histori yang mungkin orang pikirkan, dikira kita hanya histori, mempelajari histori. Enggak, histori itu kan bahan untuk kita ke depan gitu.
Kalau kita nanti tahu, kalau kita apalagi pas kita ada live, ada news, ada berita itu kita live bareng-bareng, saya tentukan di mana kita entry buy, di mana kita entry sell. Nanti silakan diuji, saat itu langsung ketemu profit atau enggak, langsung ketemu. Pak Wijaya mau nanya, kalau trading for living itu idealnya kita harus menghabiskan memang waktu dari jam mulai kencang sampai malam, atau bukan, tidak harus kita menghabiskan sepanjang hari? Trading for living ini artinya trading kita hasil itu bisa mengcover kebutuhan bisa kita. Menghidupi. Jadi bukan waktunya 1 hari penuh, enggak. Jadi trading itu kita bisa tahu namanya, tahu kapan kita entry dan kapan kita exit. Itu intinya di situ, Bu. Kapan kita tahu entry, kapan kita exit. Bisa kita pagi, bisa kita siang, bahkan bisa kita malam. Semuanya punya potensi. Karena kita tidak tahu pasar ini permintaannya ramenya di mana. Seandainya saya tahu malamnya nanti panjang ke atas, tentu sepanjang hari saya tidur. Karena ini juga rahasia, karena ini ada rahasia untuk rezeki kita. Kita tidak tahu. Yang penting kita ada bahan untuk kita analisa, ada bahan untuk kita jadikan sebagai acuan. Oh, kalau mau entry begini, kalau mau exit begini, itu intinya. Memang ada jam-jam rame, jam-jam rame itu jam berapa? Jam 19 sampai jam 23 waktu Indonesia Barat, berarti tambah 1 jam, antara jam 8 malam sampai jam 00 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur ya. Kira-kira di sini sampai pukul 00, jam 20 sampai pukul 00. Ini jam-jam ramenya. Apa jam rame ini? Jam rame ini pasarnya Eropa dan Amerika ketemu, Ibu. Kita bisa bayangkan ketika di pasar konvensional, pasar besar itu, di situ ada jam-jamnya. Jam paling rame misalkan jam 7 malam, itu pasar di situ rame. Kalau di pasar tradisional itu kan ada pembeli dan penjual yang rame-ramenya jam sekian itu, sehingga penawaran dan permintaan banyak. Jual harga berapapun ada gitu ya. Nah, itu kalau kita mau tahu jam-jam ramenya, memang jam-jamnya ada seperti ini. Tetapi tidak selalu menjamin jam-jam ini ramai, ada kalanya juga nanti lebih sepi. Tetapi secara umum ini memang ramai, karena secara logika ada 2 pertemuan market besar di sana, ada Eropa dan Amerika ketemu, kira-kira seperti itu. Tapi juga pagi juga boleh, pagi itu teman-teman juga bisa profit semuanya. Ya, artinya kebanyakan kalau pagi dia tahu tekniknya bisa juga. Bahkan kalau kita analisa pagi itu hampir-hampir bisa dipastikan dapat 1-2 kali transaksi dapat profitnya. Gitu ya. Jadi nanti target kita berapa? Kalaupun misalkan target kita 100, di pagi ini kita dapat 90 misalkan, ya sudah selesai. Ya kan mendekati ya, tidak harus angka 100, mendekati boleh. Kalau sudah mendekati atau bahkan lebih sedikit, maka sudah berhenti dan tidak entry berikutnya. Karena kalau kita masih haus, kita mau haus terus, nanti suatu saat diambil lagi rezeki kita, profit kita diambil lagi, selesai, habis lagi nanti, gitu ya. Jadi belajar nanti disiplin.